Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan, kita dapat beribadah kembali pada saat hari ini, walaupun secara online, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita. Amin. Karena kita yakin dimanapun kita berada, Tuhan berada. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang teman-teman untuk menyiapkan hati kita. Kita menyiapkan segala yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau agungkan namanya. Mungkin saat ini adalah masa-masa yang berat bagi kita, tapi kita percaya kita gak pernah sendiri, karena kita selalu ditemani oleh Bapa kita yang baik. Dialah Allah Immanuel, Dialah Allah yang beserta kita. Kau yang
Bapakku yang baik, Bapakku yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Bapa, sehingga Engkau tempatkan kami di rumah kami masing-masing Tuhan untuk mengikuti ibadah pada saat hari ini Yesus. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau juga berada Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Berkati sepanjang ibadah pada hari ini Bapa. Biarlah setiap penyembahan kami, setiap pujian kami hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah pada saat hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Hai. Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Puji Tuhan, masih semangat ya. Walaupun ya musim-musim hujan, tapi kita tetap semangat buat memuji nama Tuhan. Amin. Yes. Buat teman-teman yang di rumah, kita harus mengucap syukur ya. Walaupun masih online, tapi kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Dan kita masih diberi kesempatan pada hari ini. Puji Tuhan. Dan kita ada sedikit informasi ya teman-teman. Kita sudah mulai ada persembahan. Dan kotak persembahan disediakan di ruang agama. Jadi buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan buat Tuhan atau mempunyai berkat lebih, bisa memasukkan amplop di kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang agama setelah pelajaran agama. Dan mungkin bagi teman-teman yang nggak ada amplop atau belum beli, lupa, kita sudah menyediakan teman-teman di ruang agama. Jadi teman-teman tinggal langsung persembahan ya teman-teman ya. Oke, saya mau ajak teman-teman buat semangat memuji nama Tuhan. Kita harus selalu semangat ya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Yuk kita mau pujikan lebih dari pemenang, karena kita pemenang, oke? Amin. Lebih dari pemenang dalam
percaya bahwa kita lebih dari pemenang ya teman-teman ya. Oke, Iren. Mari kita satukan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita tahu bahwa setiap perjalanan kami, setiap pergumulan kita, hanya Tuhan yang bersama kita. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Oke, shalom everyone. Kalian yang jemaat online yang menyaksikan YouTube SMA 5 pada saat hari ini, kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Amin ya. Amin ya, kita mau belajar firman. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu dong. Oke ya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biarlah temamu pada siang atau sore hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah bekerja dimanapun kami berada. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Engkau yang mengubahkan hati kami, Engkau yang menyembuhkan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, beri tepuk tangan dulu dong buat pemain-pemain yang ada di rumah. Beri tepuk tangan dulu dong bagi pelayan-pelayan mimbar. Iya, keren-keren kalian semua. Muda-muda, cantik-cantik, semangat, energik. Nah teman-teman nih, ada pepatah mengatakan gak kenal maka gak apa-apa ya. Gak kenal maka gak sayang ya. Lebih tepatnya seperti itu, gak kenal maka gak sayang. Oke, let me introduce myself. Nama saya tuh Nainsen Setiawan Aritonang. Saya anak ke-9 dari 10 orang bersaudara. Dan saya itu asli dari Riau. Di Solo itu merantau. Ya, di Solo itu merantau. Dan profesi saya sekarang itu tukang cuci sepatu ya, lebih tepatnya. Kalau Yesus tukang kayu, saya tukang cuci sepatu. Dan juga saya youth pastor di salah satu gereja lokal. Oke, itu aja perkenalan dari saya. Dan juga saya mau ngasih tahu kalau pacar saya juga mantan SMA 5 ya. Ya kalau saya mau ngasih tahu ya teman-teman ya. Mas boleh gak dikecilin dulu dikit. Oke teman-teman, nah kita akan belajar sama-sama. Yang siap belajar firman Tuhan, Anda jemaat online boleh angkat tangannya. Bilang saya siap. Ya, oke saya siap. Nah teman-teman, saya dikasih satu tema, judulnya itu God Among Us. God Among Us dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Tapi boleh gak kita baca bareng-bareng dulu? Yosua pasal 1 ayat 9. Boleh dibacakan Mbak? Yosua pasal 1 ayat 9. Kita buka Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. So my friend, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalian tahu nggak? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu adalah ayat yang disampaikan ketika orang mau meregenerasi sesuatu. Saya ulangi. Ini suatu pesan yang disampaikan ketika seseorang mau meregenerasi sesuatu. Kalian tahu, ayat kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu bukan cuma ada di zaman Yosua. Every age, every leader in Israel ketika dia mau meregenerasikan sesuatu, pesannya selalu sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalian tahu nggak? Kenapa setiap pemimpin besar mereka nggak ngasih pesan kayak gini loh. Sekolah baik-baik, bisa main drum, bisa ini, bisa itu. No. Tapi pesannya selalu sama. Strengthen and bold in your heart. Berarti kayak gini loh. Ada makna penting dalam sebuah hati, betul kan? Kalau pesannya selalu sama from generation to generation ya, artinya kayak gini. Hati itu penting. Bahkan gini, hati lebih penting dari pikiran. Nah, kita akan belajar nih. Kita akan belajar sama-sama. Kenapa nih hatinya so important? Jadi setiap nasihat antar generasi selalu yang diperhatikan hati loh. Jadi teman-teman nih yang hadir di sini, you guys yang hadir di sini, bahkan jemaat-jemaat yang anak-anak muda yang menyaksikan secara online, setelah firman ini, check up your heart. Oke ya. Mungkin pikiranmu gak bermasalah, tapi hatimu bermasalah. Kalian tahu gak? Kenapa Tuhan selalu menyebut hati? Bahkan Tuhan itu dibilang apa? Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Gak pernah Alkitab bilang kayak gini. Tuhan adalah Tuhan yang melihat rata-rata nilai mathmu. No. Tuhan melihat alma matermu. No. Tuhan adalah Tuhan yang melihat kau lulusan mana? Nope. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati.
So my friend, hati sangat penting. Kalian kasih tahu, kenapa hati itu sangat penting? Why heart so important? Kenapa hati sangat penting? Ada dua alasan kenapa hati sangat penting sebelum kita masuk prinsip dalam sebuah hati. Kenapa hati sangat penting? Yang pertama, you can write it down in your note or everything you have, ya. Kalian boleh catat, kenapa Tuhan fokus di hati? Kenapa? Yang pertama, nih aku kasih tahu ya. Ini kalian boleh catat. Yang pertama nih, kenapa Tuhan fokus di hati? Karena gini loh, pikiran, mind, your brain itu adalah tempat kamu banyak tahu. Tapi hati adalah tempat di mana kamu bisa melakukan yang kamu tahu. Saya ulangi. Pikiran is a place for you to knowing a lot of things. Betul ya? Pikiran, you can learn everything. You can save it in your brain. But nih ya, hati adalah tempat kamu melakukan apa yang kamu tahu. Makanya nih, kenapa orang banyak tahu tapi susah melakukan? Karena hatinya bermasalah. Betul ya? Kenapa orang banyak tahu tapi susah melakukan? Salahnya di mana? Kenapa orang nih tamatan UGM, tamatan ITB, bahkan tamatan UI nggak bisa ngelakuin kebenaran? Masalahnya bukan mereka nggak tahu, tapi masalahnya mereka di hati. Waktu itu aku nonton podcast Deddy Kobuser ya. Deddy Kobuser dengan salah satu mantan menteri kita, mantan menteri perikanan ya, Bu Susi. Bu Susi cuma bilang kayak gini, Dad, kau tahu nggak? Banyak pemimpin di Indonesia, mereka bukan nggak tahu yang benar, tapi hati mereka susah ngelakuin yang benar. Makanya nih teman-teman, kenapa hati itu penting? Hati adalah tempat kamu melakukan apa yang kamu tahu. Write it down. Jadi jangan heran, kalian lihat pelayan-pelayan Tuhan ini bermasalah nih. Pemain musik, pemain bass, pemain drum, itu hidupnya a lot of trouble. Padahal melayani Tuhan. Masalahnya bukan di dia, masalahnya di hatinya. Oke nih, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nih ya? Kenapa hati sangat penting? Yang kedua, kenapa hati sangat penting? Ini, kalian boleh catat ya. Karena gini, karena hati adalah alat kamu terhubung sama dengan Sang Pencipta. Betul kan? Hati is a eyes for you to seek a God. To see. Hati adalah bagaimana hati itu bisa memampukanmu menyadari bahwa Tuhan menyertaimu. Hati adalah tempat di mana imanmu berada. Mungkin kalian bisa banyak tahu tentang banyak Tuhan, betul ya? Mungkin kalian hafal Tuhan-Tuhan orang Yunani, betul nggak? Poseidon, Zeus, Joko, Anwar. Mungkin kalian tahu nama-nama Tuhan dalam silsilah Mesir, silsilah Yunani, Tuhan-Tuhannya. Tapi gini, hati kalian yang memilih Tuhan mana yang kalian percayai, betul kan? Jadi gini, kalau hati kalian bermasalah, hubungan kalian dengan Tuhan pasti bermasalah. Betul ya my friend ya? Itu dua hal yang penting. Kenapa Tuhan concern about heart? Tuhan tuh concern banget tentang hati. Concern. Setiap message, from leader to leader, from generation to generation, it's all about heart, my friend. Dan saya berdoa, anak-anak SMA 5 yang nonton YouTube ini, setelah nonton ini hatinya diperbaiki, amin gak? You can be a smart person in your class. You can be. Kalian bisa jadi orang yang terbaik di kelas kalian. Tapi belum tentu kalian punya hati yang terbaik. Aku ulangi nih, kalian bisa pintar. Kalian bisa ngelayani jadi yang terbaik. Tapi aku kasih tahu ya, masalah hati itu hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Dan yang ketiga, iblis. So, teman-teman,
Sebelum kita masuk ke prinsip hati, apa yang harus saya lakukan? Kak Nain, apa yang harus saya lakukan dengan hati saya? What should I do with my heart? Gitu ya. Hatiku tuh gampang banget terluka, hatiku tuh gampang banget tawar, hatiku tuh gampang banget, aduh Kak. Mungkin pikiranku gak mess up, tapi hatiku berantakan. Nah nih, kita akan belajar 3 prinsip. 3 prinsip ini saya selesai. 3 prinsip ini saya tinggalkan kepada SMA Negeri 5 di tempat ini. Supaya apa? Tahun ini adalah tahun di mana kalian punya hati yang baru dan hati yang teguh. Amin ya. Amin ya teman-teman ya. Amin. Nah, prinsip yang pertama nih. Kalian boleh catat. Tadi aku udah kasih tahu 2 alasan. Prinsip yang pertama, kenapa Tuhan concern about heart? Kenapa Tuhan concern about heart? Prinsip yang pertama, bagaimana nih Kak supaya aku punya hati yang kuat dan teguh? Prinsip yang pertama, latih hatimu dengan ketaatan. Saya mau kasih tahu, sesuatu yang kuat tidak pernah muncul dari kebebalan. Sesuatu yang kuat selalu dihasilkan dari ketaatan. Betul gak? Sesuatu yang kuat itu selalu dihasilkan oleh ketaatan. Saya mau tanya nih, pemain pianonya. Kamu bisa main bagus nih, dia main piano lembut, soft, lembut banget. Udah berapa hati wanita yang kamu lukai? Oh enggak mungkin dong, saya yakin dia pencinta lelaki ya. No, bukan ya, enggak. Nah, saya tanya, bisa enggak kamu main selembut ini kalau kamu cuma latihan di 2017 and then you play again saat ini, bisa nggak? Enggak kan? Artinya kemampuan dia, kekuatan dia dalam bermain keyboard itu muncul karena apa? Practice year by year, day by day. Paham ya? Kalian boleh catat nih. Ini nge-freeze saya barusan ya. Kalian boleh catat nih. Itu kayak perkataan yang udah di sini tuh tiba-tiba nyangkut di sini. Gitu loh. Tiba-tiba ada sedikit trouble ya. Nah teman-teman, kalian boleh catat nih ya. Kekuatan tidak pernah dihasilkan tanpa ketaatan. Kalian boleh catat. Jadi gini, kalau kalian taat, itu akan menghasilkan hati yang kuat. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak teman-teman? Kalian tahu nggak teman-teman? Ini kan pesan untuk Yosua ya. Ya kalian bisa pesan untuk Yosua ya. Kalian boleh cek nih, kalian mau ngasih tahu nih ya, kalian boleh cek nih. Ini tanpa dibacakan ya. Kalian boleh cek dalam Keluaran 24 ayat 13. Kalian boleh cek bagaimana ketaatan Yosua terhadap Musa. Kalian tahu nggak? Bagaimana taatnya Yosua kepada Musa? Nih ya teman-teman, saya kasih tahu. Jadi waktu itu Musa ini mau berdoa di Gunung Sinai. Mau berdoa di Gunung Sinai. As long as 40 days, 40 hari. 40 hari. Mau berdoa 40 hari. Dia ajak Yosua. Teman-teman, ini doa di mana? Di Gunung Sinai. 40 hari. Doa 40 hari di Gunung Sinai. Yosua diajak. Aku mau ngasih tahu. Zaman Yosua, there is no wifi, Instagram, Twitter, Facebook. No. There is no Mobile Legend, PUBG. Tapi loh, dia temani leadersnya as long as 40 hari di Gunung Sinai tanpa bersungut-sungut. Itu adalah satu lambang ketaatan Yosua. 40 hari di Gunung Sinai, nemani orang berdoa loh. Kalian bayangkan betapa dinginnya dia, betapa dia harus survive. Nemani seorang pemimpin besar berdoa. Tapi tahu nggak? Gara-gara ketaatan Yosua itu cuma nemani berdoa. Every times Moses praying, di sana selalu ada Yosua. Setiap kali Musa berdoa, sana ada Yosua. Tapi kalian tahu nggak? Zaman Yosua, ketika Yosua berdoa, matahari, bulan, bintang berhenti. Zaman Musa itu nggak ada yang namanya matahari, bulan, bintang tuh berhenti loh. Tapi zaman Yosua, matahari, bulan, bintang itu berhenti. Kenapa? Karena kuasa ketaatan
membuat hati Yosua lebih teguh, lebih kuat. Jadi kalau kalian taat, kabar baiknya kalian hati kalian untuk menjadi yang betul ya. Jadi kalau kalian tidak taat, sorry to say, jangan berharap kalian punya hati yang kuat. Sorry ya kalau saya coba-coba sok-sokan bilingual, karena saya tuh dari Jaksel. Ya, karena saya dari Jaksel, which is itu bahasa sehari-hari saya. Oke, Mas, ada problem dengan mic-nya. Cek. Oke nih teman-teman. Oke, iya. Suara saya terputus-putus, tidak bisa dengar dengan baik. Kisah cinta kalian. Cek. Ini. Mulus kayak cinta saya ya. Kalau terputus-putus tuh kisah kalian. Karena saya lihat wajah-wajah kalian nih yang di YouTube nih, yang panitia-panitia di sini, wajah-wajah yang gak kuat hatinya ya. Baru berjuang sekali udah lemah gitu loh. Oke, kita nggak kesana, kita nggak kesana. Jadi prinsip yang pertama, bagaimana kamu bisa punya hati yang kuat dan hati yang teguh? Simple, belajar taat. Karena gini, sesuatu yang kuat dihasilkan dari ketaatan, betul ya? My friend, saya tuh suka lari. Saya suka lari. Puji Tuhannya saya bisa lari, bukan lari dari kenyataan ya. Kalau itu saya paling kuat, kalian apalagi? Kalian guru saya mungkin. Saya tuh suka lari. Kalian tahu nggak bagaimana saya bisa lari setengah jam tanpa berhenti? Bagaimana saya menciptakan kaki yang kuat? Stamina yang kuat. Itu karena taat. Setiap hari saya bangun, saya pemanasan, saya stretching, saya lari, latih diri saya. Tapi gini loh, ketika saya taat, saya nggak sadar ternyata saya sudah menghasilkan kekuatan. Gini loh, kalau kalian taat ya, sadar nggak sadar, kalian tuh udah jadi pribadi yang kuat. Betul ya? So, teman-teman yang ada di rumah, kalian yang ada di YouTube, perhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kekuatan tanpa ketaatan. Jadi kalau kalian merasa hati kalian rapuh, hati kalian rentan, di SMS sekali langsung, ya aku terima cintamu. Hati kalian terlalu rentan gitu, terlalu rapuh. Why? Karena gini, karena kalian gak taat. Betul ya? Ini orang gak taat tuh gak punya standar. Kenapa kalian ketemu cewek, kalau kalian tuh cari pasangan tuh selalu yang sukanya amburadul gitu loh. Kayak apa ya? Kalau kalian ibaratkan kalian tuh sebuah barang atau anggaplah aku suka sepatu ya gitu ya. Kalian mencintai sepatu yang harganya 4 juta, 5 juta. Itu gak dimiliki oleh orang yang punya standar sembarangan, betul gak? Tapi kalau kalian tuh sepatu yang harga 90 ribu, yang sekali beli ganti, sekali beli ganti, kenapa? You don't have standar. Kenapa kamu gak punya standar? Karena kamu gak taat. As simple as that. Jaksel banget ya. As simple as that. Saya ini sok-sok bahasa Inggris, padahal bahasa Inggris saya ya 90 lah nilainya. Enggak. Saya sombong di hadirat Tuhan itu benar ya. Kalau di luar hadirat Tuhan baru enggak benar gitu loh. Oke, yang kedua. Ini loh, yang pertama nih ya. You guys, you need to be obey. Taat, karena apa? Taat itu menghasilkan kekuatan. Kalian cari deh orang yang kuat secara keuangan, orang yang kuat secara otot, orang yang kuat, karena simple. Dia punya satu prinsip, taat. Kalau kalian taat sama orang tua kalian, saya yakinlah, kalian tuh hati kalian kuat. Kalian tahu nggak? Satu hal yang saya banggakan selama saya di Solo, saya tuh udah menginjak banyak tempat lebih banyak dari kalian ya. Satu hal ketika saya di Solo, banyak orang yang gak percaya kalau saya belum pernah doing free sex.
Gak mungkin muka ganteng kayak lu gak pernah free sex. Omong kosong gitu ya kan. Terus gimana? Kalian tahu gak? Aku tuh dari SD sampai SMA itu keluar malam itu batas pulang. Kalau kalian batas pulang jam berapa? Panitia. Jam 9. Saya jam 7. Jam 7 malam itu saya baru, kalau gak pulang, saya pernah gak pulang ya. Lewat dari jam 7 malam. Itu helm tuh pecah dengan kepalan tangan bapak saya. Buang. Tapi saya taat. Ternyata gini loh, ketaatan saya itu membuahkan sesuatu. Aku gak pernah merusak hati wanita. Gak berusaha merusak. Gak pernah. Percaya kalian kan? Bohong dosa loh. Enggak ya. Jadi teman-teman, apapun yang diperintahkan oleh orang tua kalian, ketika kalian taat, percayalah, kalian tuh sadar gak sadar, udah dibentuk jadi orang yang kuat. Amin ya. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, bagaimana kita bisa kuat nih? Yang pertama, Alkitab bilang nih, Alkitab bilang dalam Ulangan 30 ayat 9, boleh bacakan Mbak? Ulangan 30 ayat 9. Iya Mbak. Bukan kamu kok, jangan grogi Mbak. Ulangan 30 ayat 9. Ulangan tuh perjanjian lama Mbak. Kalau perjanjian antar kita itu bukan ulangan namanya. Apa ya? Ayo Mbak, Ulangan 30 ayat 9. Ulangan 30 ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam sebuah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Oke lanjut. Itu salah Mbak sepertinya ya. Kita sering miskomunikasi kayaknya. Ini ayat yang ke-19, kurang satu Mbak. Kurang satu. Oke, ayat yang ke-19 boleh bacakan? Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini loh. Pilihlah kehidupan supaya engkau, apa katanya? Supaya engkau hidup. Gini loh, saya mau ngasih tahu nih ya. Kebanyakan hati kalian jadi gak hancur dan gak kuat karena kalian sering jatuh di pilihan-pilihan yang membawa kematian. Betul kan? Kalian boleh cek deh, aku punya teman gay, aku punya teman orang lesbi. Kenapa dia gak bisa mencintai pria dan gak bisa mencintai lagi wanita? Why? Karena gini, karena semasa hidupnya dia jatuh ke pilihan yang salah. Akibatnya ketika dia jatuh dalam pilihan yang salah, akibatnya apa? Hatinya hambar terhadap pasangan. Prinsip yang kedua, pilihlah sesuatu yang mendatangkan hidup. Karena gini teman-teman, kalian tuh masih remaja dan pemuda. Pilihan kalian itu masih banyak. Kalian kasih tahu ya, kalau kalian baca buku tentang option ya, kalian tahu salah satu fakta tentang pilihan, kalian boleh catat nih ya. Salah satu fakta tentang pilihan, semakin kalian gede, pilihan itu semakin sedikit, betul gak? Semakin kalian, as you grow up, bahasa Inggris lagi, as you grow up, pilihan kalian itu akan semakin sedikit. Oke, ini aman ya, oke. Karena suka gonta-ganti memori ya, gitu ya. Semakin kalian besar, semakin pilihan kalian sedikit. Kalian kasih contoh, waktu kalian SD, pas ditanya, mau jadi apa nak? Dengan besar hatinya kalian akan menjawab, besok mau jadi pilot, besok mau jadi tukang becak, besoknya lagi mau jadi presiden, betul kan? Waktu kalian SD. Waktu kalian SMP, mulai sadar nih kapasitas otak. Mulai sadar nih kapasitas otaknya.
Jangankan mau jadi presiden, masuk SMP negeri 1 aja susah kali. Betul kan? Makin masuk SMA, makin sadar kapasitas otak. Mati aku, idiot aku ternyata. Modar. Aku idiot tenan nih loh. Baru sadar. Semakin sadar, semakin pilihanmu semakin sedikit, betul kan? Mau masuk kuliah mana aku nih? UNS gak mungkin, ranking terakhir. Muhammadiyah beda agama. Mau masuk mana aku nih? Betul kan? Makanya hati-hati sama pilihan kalian. Apalagi soal cowok. Kalian semakin besar umur kalian. Semakin besar umur kalian. Semakin besar umur kalian. Memilih pasangan akan semakin susah. Jadi hati-hati. Makanya Alkitab bilang, kalau kalian mau punya hati yang kuat dan teguh, belajar dari SMA sekarang nih ya. Belajar dari SMA sekarang. Untuk memilih sesuatu yang mendatangkan kehidupan. Baik dari teman, betul ya. Kalau kalian sadar, kalian dalam toxic relationship. Pertemanan yang buruk. Belajar memilih untuk keluar. Kalau kalian sadar nih, kalian punya pacar toksik. Gara-gara pacar kalian gak punya teman. Nih pandang wajah Kak Neni. Putus. Gak ada solusi lain. Karena gini, waktunya nih kalian punya banyak teman, betul kan? Kalian punya banyak hubungan. Masa gara-gara pilihan satu orang cowok itu udah menutup hidup kalian? Kalian kalau punya cowok nih atau cewek, buat kalian jatuh dalam dosa, putus. As simple as that. Karena saya yang ngomong, kalian yang lakuin. Ya enggak, yang ngomong kan gampang, betul kan? Suka-suka yang ngomong dong. Oke nih, prinsip yang ketiga, saya selesai di sini. Prinsip yang ketiga, yang kedua, jangan jatuh di pilihan yang salah, oke teman-teman ya. Pilihanmu menentukan kapasitasmu berkembang atau tidak. Yang terakhir, yang ketiga, saya selesai di sini. Kayaknya lebih asik kalau kita tuh ketemuan ya ibadahnya ya. Saya berdoa ya. Saya berdoa nanti kita udah bisa bebas beribadah, kita bisa ketemu lagi one day. Ya enggak? Itu kode ya. Kalian harus bisa baca kode loh. Nah, yang ketiga nih penting. Kalian bisa catat. Yang ketiga nih penting. Latih diri kalian untuk bisa tetap beriman di saat ada tantangan. Teman-teman, kalian tahu Yosua? Siapa Yosua? Karakter Yosua itu tidak tercipta dengan sesuatu yang biasa aja. Mungkin kalian bisa latihan dan jadi orang yang beriman saat kalian tidak punya tantangan. It's so easy to say I believe in Jesus when there is no struggle. Betul ya? Sangat mudah bagi kalian untuk bilang aku percaya sama Tuhan Yesus saat kalian gak punya tantangan. Kalian tahu gak? Ada satu kisah tentang Yosua. Jadi Musa memilih 12 orang terbaik. Musa memilih 12 orang terbaik. 12 orang ini adalah orang-orang hebat. Salah satunya Yosua. Mereka adalah orang yang udah pernah lihat laut Taberau terbelah dua. Mereka adalah orang yang pernah melihat mana turun dari surga. Tapi waktu mereka diutus nih, pergi lihat tanah Kanaan. Kalian tahu nggak? Dari 10 orang yang diutus Musa, dari 12 orang yang diutus Musa untuk melihat tanah Kanaan, mereka melihat tantangan dan bahaya. Tapi dari 12 orang, 10 orang kehilangan imannya. Dari 12 orang, 10 orang kehilangan imannya. Kehilangan kekuatan hatinya. Kok boleh dibacakan, Pak? Boleh dibacakan dalam Bilangan 13 ayat 32. Bilangan 13 ayat 32. Bilangan 13 ayat 32. Boleh bacakan, Mbak?
Bilangan 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel Apa? Kabar busuk, lanjut. kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Lanjut Mbak, 33. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Apa katanya? Kami seperti belalang, my friend. Artinya gini loh, kalian begitu mudah bilang percaya sama Yesus saat kalian gak ada tantangan. Tapi ketika kalian menghadapi tantangan, mungkin kalian jadi orang yang 10 ini. Akan begitu mudah melupakan semua karya Tuhan. Akan begitu mudah melupakan semua kuasa Tuhan. Dan berkata, aku seperti belalang. Cik. Tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Boleh lanjut Mbak, ayat yang pasal 14 ayat yang ke-6. Yang ke-14 ayat yang ke-6. Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Lanjut. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri kami yang lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Lanjut yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lanjut Mbak, yang ke-9 terakhir. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan... Stop. Janganlah takut, sebab mereka akan kita makan habis. Nih saya mau kasih tahu ya. Siapa kalian di hadapan Tuhan, itu ditentukan saat kalian ada tantangan. Dari 12 orang yang diutus untuk melihat janji Tuhan, 10 orang menghasilkan semua perkataan yang negatif. Cuma 2 orang yang berhasil kuat dan teguh. Saya nggak yakin, tapi saya berdoa untuk anak-anak SMA 5 yang nonton secara YouTube pada siang atau sore ini ditayangkan. Saya mau berdoa nih ya teman-teman. Apapun tantangan kalian, mungkin keluarga kalian broken, mungkin kalian broken home ya, mungkin kalian nih hancur. Tantangan kalian mau kuliah nggak ada biaya, mau punya cita-cita nggak punya fasilitas. There is so much struggle in your life. Saya mau kuatkan hati kalian. Kalau Yosua aja ditolong, apalagi kalian. Amin teman-teman ya. Pemain musik boleh maju, boleh siapkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu 3 prinsip ya. 3 prinsip yang saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, latih dirimu untuk taat. Yang kedua, latih dirimu untuk memilih yang benar. Dan yang ketiga, latih dirimu untuk tetap beriman di saat ada tantangan. Oke teman-teman, kita tundukkan kepala. Ada satu lagu yang bagus nih. Kita mau katakan teman-teman, ubah hatiku seperti hatimu Tuhan, seputih hati, setulus hatimu Tuhan, kasihmu Tuhan, biar mataku Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi Yesus,
Oh, one more time we singing louder with our bold faith. Kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, seperti hatimu, sepuluh salibmu, sepuluh salibmu, kasihmu. Seperti matamu Tuhan, seperti matamu, panjangkan kasih-Mu, Kau jari. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, seperti-Mu. Lebih sungguh-sungguh kita katakan, ubah hatiku Tuhan. Amin Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, Engkau yang mengubahkan hati setiap siswa-siswi yang menonton YouTube pada siang atau sore hari ini Tuhan Yesus. Mereka yang punya masalah dengan hati, mereka yang punya masalah dengan tantangan hidup mereka, kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan, Engkau Allah yang meneguhkan setiap hati mereka, sehingga mereka boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah bekerja luar biasa. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hati kami menjadi hati yang kuat dan teguh. Kami yang ada masalah, Engkau kuatkan. Kami yang hati kami retak, rentan karena kami kecanduan akan dosa, Bapa lepaskan, sehingga kami jadi pribadi anak siswa-siswi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan firman-Mu pada sore hari ini. Engkau Allah bekerja luar biasa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji nama Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan pada saat hari ini. Amin. Kami siswa-siswi SMA 5 Surakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Nathan Setiawan atas pelayanannya, sangat memberkati kami, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan kakak dimanapun dan kapanpun kakak berada. Amin. Menginformasikan kembali, untuk persembahan bisa kita lakukan sewaktu kita pelajaran agama di ruang agama, bisa dimasukkan ke dalam amplop. Kalau belum punya amplop, kita sudah menyediakan amplop di ruang agama. Untuk doa penutup, mohon dengan kasih Bu Lois untuk berdoa. Ya, kita akan membawa kepada Tuhan persembahan dan juga menutup dalam doa ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kekasih jiwa kami, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nain. Kami bersyukur untuk
apa yang beliau boleh bagikan bagi setiap kami. Kami mohon Tuhan terus memberkati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, dan kami mohon kiranya terus boleh menjadi berkat dimanapun berada. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mengubahkan hati kami, dan kami boleh membuat pilihan-pilihan yang mendatangkan hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hati yang keras, kiranya Tuhan lembutkan, boleh menerima taburan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kesempatan ini Tuhan boleh berikan bagi kami untuk bersama-sama terlibat dalam pelayanan Tuhan, khususnya di SMA Negeri 5 Surakarta. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap yang telah kami bawa kepada Tuhan, baik itu berupa persembahan maupun persembahan seluruh hidup kami. Kami berdoa Tuhan memberkati dan memberkati setiap yang mengelola. Tuhan memberikan hikmat sehingga mereka boleh mengelolanya, dan biarlah semuanya kami boleh persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan dan berdoa untuk sekolah kami SMA 5, Tuhan memberkati para kepala sekolah dan juga jajarannya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu guru, kami juga berdoa untuk pegawai dan juga seluruh anak-anak kami di SMA 5. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi setiap kami dalam setiap kegiatan sepanjang harinya. Kami mohon Tuhan yang akan terus menyertai dan melindungi kami. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh pengurus rohani Kristen SMA Negeri 5 Surakarta. Kami bersyukur untuk pelayanan yang mereka boleh kerjakan di tahun ini dan juga untuk selanjutnya. Kami mohon Tuhan terus memberikan kesatuan hati kepada mereka untuk mengangkat pelayanan ini dengan baik. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan kiranya kami semua dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua mulai saat ini hingga Kristus datang yang kedua kali, dan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kita. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk orang tua dari anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka mendidik setiap anak-anak kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bahkan menutup persekutuan kami pada saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Yuk kita mau pujikan Lebih Dari Pemenang.